Balik lagi channel BBY, channel Bincang Cangyu. Hari ini saya mau ngebahas spoiler dari film Terminator Dark Fate. Film yang dibintangin sama Linda Hamilton, terus sama Arnold Schwarzenegger ini, saya udah bahas di video sebelumnya ya. Filmnya itu jujur kurang banget sih. Sayang banget, saya padahal pengen banget ini film jadi bagus karena sutradara Tim Miller ya, cuman sayang banget. Oke, kita masuk ke ceritanya aja ya. Inti ceritanya sih, sebelum kalian nonton video ini ya, saya ingetin lagi, kalau misalnya belum nonton, kalian nonton dulu filmnya, soalnya ini spoiler banget. Awal filmnya juga udah spoiler gitu, jadi ini warning aja ya, kalau misalnya belum nonton boleh nonton dulu filmnya terus balik lagi ke video ini. Oke, udah kita lanjut. Jadi awal ceritanya itu intinya sih ada adegan dimana si ini langsung dari dia tuh lanjut dari film Terminator yang kedua ya. Jadi antara kedua sama nih film itu dianggap nggak ada semua, dianggap semuanya nggak terjadi lah. Oke, lanjut dari Terminator 2 ini, lanjut jadi kelar film Terminator 2. Nah, kejadian ini nih, jadi karakter si Sarah Connor sama si John Connor ini, dia tuh lagi kayak di pantai terus dimatiin sama si Arnold Terminator. Jadi dia ada dikirim lagi, Terminator dimatiin, ceder. Itu pas saya nonton langsung bengong saya gitu loh, bengong dan lemes gitu loh. Maksudnya nggak percaya itu mati gitu loh. Itu maksudnya tuh karakter apa ya, ibarat kata ya, kalau emang mereka mangkas film antara Terminator 2 sama yang ini ya, sebenarnya tuh masih bisa dikembangin gitu. Karakternya sayang banget, berarti kan baru dipakai karakternya itu sekali, Terminator 2 gitu. Sebenarnya masih bisa berapa kali lagi lah gitu. Sayang banget, kenapa nggak di main lagi gitu, nggak dieksplor lagi gitu. Nah, jadi berkata ini film pokoknya ya hampir kayak yang film yang kedua juga, hampir kayak nggak ada gitu. Bukan nggak ada, maksudnya terjadi gitu, cuman kayak mau ngilangin jejak aja sih nih, John Connor dimatiin. Sayang banget gitu. Oke, udah lanjut. Terus intinya sih si Sarah Connor ini kayak shock gitu lah, shock mau anaknya mati segala macem. Udah lanjut berapa tahun kemudian, pokok kata tuh ada ya kayak intro masuk ini lagi, misalnya teleport gitu. Nah, jatuh. Nah, itu si karakter siapa itu namanya, pokoknya orang dari masa depan lah, tentara. Nah, dia ini jadi bentar saya cek namanya itu siapa sih, namanya Grace. Itu tentara di masa depan lah, Grace. Nah, dia itu jadi waktu itu awal ya, pokoknya dia udah telanjang dada segala macam, tapi nggak dikasih lihat sih. Cuman terus ada polisi nyamperin apa segala macam, terus ya disangkain kayak di narkoba atau apa, terus berantem sama polisi, dorong gitu. Terus udah dia ngambil baju cowok gitu, atau deh dicolong bajunya, terus dia pergi aja gitu. Oke, lanjut. Ada karakter orang Meksiko, ada keluarga Meksiko gitu. Nah, tokoh utamanya itu ada nih yang perempuan, anak muda, namanya Dani. Denny ya, masih manggil Dani apa Denny ya? Denny aja kali manggilnya, Denny. Nah, dia itu intinya sih ini film, ternyata tuh dia itu tuh yang bakal gantiin John Connor.
kerjaan John Connor. Jadi kayak dia tuh bakal memimpin pasukan buat ngelawan robot-robot di masa depan. Nah ini dia, aduh, yang saya sayangin banget ya, maksudnya karakternya tuh super generik, nggak dikasih lihat dia punya kepintaran something gitu loh, maksudnya nggak ada traits, maksudnya nggak ada sifat-sifat dia jadi pemimpin atau rebel apa pemberontak gitu. Maksudnya kalau si John Connor, maksudnya ini nih film yang sebelumnya, John Connor ini dia tuh dikasih sifatnya pemberontak, pinter, bisa ngehack gitu. Terus sama dia tuh dikasih lihat apa ya, walaupun dia punya power, dia tuh nggak mau nyakitin orang gitu. Walaupun awal-awal dia iseng nih, jahil orangnya nyakitin, cuman udah op gitu. Maksudnya dia kayak kebesit, gue nggak mau gunain power gue buat yang salah gitu. Nah dia ada karakter something kayak gitu loh dimasukin, itu di film Terminator kedua. Di sini yang karakter Danny ini ya, orang generik biasa gitu, maksudnya yang kurang cuman care sama sesama gitu. Generik banget. Oke lah, kita lanjut ya. Intinya dia kerja di pabrik, udah jalan sama kakaknya apa adiknya ya, saya lupa deh. Itu ada kakak cowok apa adik cowok gitu loh. Nah kayak intinya sih gitulah, mereka berdua ke pabrik. Nah terus muncul lagi teleport dekat rumahnya, jebret, itu si karakter Terminator, sorry bukan Terminator, Rev 9 namanya, Rev 9. Muncul, dia nggak ada baju, bugil juga sama, dia pegang kain, ya dikasih lihat lebih teknologi, jauh lebih keren lah, something kayak gitu lah. Terus dia nanya ke bapaknya si Dani mana, nanya, terus udah lanjut. Intinya sih singkat kata, Terminator ini ke pabrik, udah gitu sampai di pabrik dia pokok kata tuh adiknya mau diberhentiin, selamanya ada drama dikit lah segala macam. Dia pokoknya yang ngebela ya gitulah, cuman kasih gitu dong. Mungkin dibikin karakternya kayak pemberani kali apa, mau ngelawan atasannya dulu, aduh kayak gitulah, something kayak gitulah. Nah datanglah si bapaknya datang, nyimpen pistol, mau dimatiin tuh Dani itu. Terus tiba-tiba ditembak bapaknya, cepet, sama si Grace itu yang orang yang dari masa depan juga ya, emang ceder, palanya disangkain mati segala macam. Si Dani shock juga gitu. Terus dikasih tau, ini bukan bapak lu, ini si ini makhluk pengen matiin lu deh, intinya sih gitulah. Udah singkat cerita, si Grace ini berantem sama si Rev 9, si Terminatornya. Tapi bukan Terminator sih, ini jadi si Rev 9 ini dia itu produk beda gitu loh. Jadi produk dari kayak klan beda. Jadi si Skynet ini udah nggak ada. Jadi ini kayak namanya apa ya? Saya lupa deh. Pokoknya udah bukan Skynet lagi gitu. Skynet udah nggak ada. Ini si lupa saya namanya itu, the something gitu loh. Pokoknya udah bukan Skynet ya. Nah dia nyiptain produk namanya Rev 9. Berantem, pokoknya super high tech lah. Tangannya bisa berubah jadi bahan besi juga, apa segala macam. Pokoknya keren lah, berantemnya sih keren gitu. Cuman pas adegan berantem ini saya ada berasa si Terminatornya ya udah nggak serem gitu loh. Kenapa ya gitu? Saya kurang ngerti lah. Jadi dibikin nggak serem. Terus udah, habis itu mereka keluar bertiga ya. Jadi si Dani, si Grace sama si adeknya kali ya, adeknya itu keluar naik mobil. Terus udah kejar-kejaran tuh sama si Rev 9 ini. Jadi actionnya juga seru juga lah.
si Rev9 pakai mobil kayak bulldozer itu, diterbangin segala macam mobil. Udah gitu dikasih lihat juga kalau si Rev9 ini di adegan juga itu bisa ngebelah jadi dua. Jadi saya nggak tahu, jadi kayak semacam kayak ini kulitnya keluar, nih tulangnya gitu. Jadi ada yang bentuk manusia ini, ada yang bentuk tulangnya gitu, kayak belah gitu loh. Nah terus udah intinya sih udah berantakan soalnya, hancur semua mobilnya. Udah gitu kayak di jalan tol gitu ya. Udah si tiba-tiba ada karakter si Linda Hamilton, namanya itu Sarah Connor pakai pistol nembakin si Rev9 ini. Cuman ya pokoknya udah mental gitu lah, Rev9 udah jatuh, yang satu lagi ditembak pakai granat, mental sini. Udah ibarat kata si Sarah Connor ini nggak tahu mereka siapa atau gimana, nolongin. Jadi gitu si Sarah Connor itu ke bawah terus mau ngatiin si Rev9 ini, cuman udah itu mobilnya si Sarah Connor ini dibawa kabur sama mereka berdua, si Grace sama si Dani. Oh iya, saya udah lupa, adiknya ini mati, adiknya si yang Danny ini yang orang miskin mati. Karakternya nggak terlalu penting juga sih gitu, nggak tahu maksudnya buat apaan gitu. Terus udah gitu singkat cerita, jadi karakternya si Grace ini yang orang lebih depan itu di enhance, jadi bodinya itu kayak diganti sama diperkuat lah, pakai teknologi Terminator mungkin ya gitu loh, jadi diperkuat. Terus itu pas berantem itu kayak overload bodinya gitu, badannya jadi kayak panasan segala macem. Dia ke apotik, cuman minta obat segala macem, cuman kayak semi ngerampok gitulah, cuman udah itu orang si Grace itu tepar gini. Ya, di apotik situ sebenarnya ada adegan yang lumayan bagus sih maksudnya. Jadi dikasih kalau misalkan mereka tuh mau nolongin sesama lah gitu, maksudnya walaupun nggak kenal terus kayak masih menolong, cuman kayak dia ngeliat si desperate-nya si Danny ini mau nolongin si Grace ini yang tepar-tepar gitu ya, dia dikasih lah tuh obat gitu, walaupun tadi mau ngerampok tuh. Cuman ya agak nggak masuk akal aja sebenarnya sih gitu. Cuman adegannya sih ya lumayan bagus sebenarnya sih, cuman nggak masuk akal aja soalnya kalau misalkan realitanya sih sebenarnya sih. Jadi harusnya sih kalau ada kejadian itu harusnya lapor polisi. Yang nggak tahu ya, maksudnya gue mau dirampok gitu segala macam gitu misalnya, cuman ya nggak tahu ya, maksudnya buat drama aja sih gitu. Terus udah intinya sih mereka dibawa lagi sama si Linda Hamilton, si Sarah Connor dia dibawa ke mobilnya. Nah itu juga udah terus dikasih obat segala macem. Terus udah mereka jadi mau ke mereka tuh kayak mau nyebrang perbatasan ya kalau nggak salah ya. Jadi terus mereka jadi digerebek sama kayak patroli begitulah, terus ada kayak drone gitu. Oh iya, si Danny ini sebelumnya dia ketemu sama omnya ya, dia buat bantuin nyebrang perbatasan ya kalau nggak salah. Terus udah gitu ada drone, terus itu ternyata dikendalin sama si Terminatornya, si Rev9. Mau ditabrakin ke si Danny, cuman yang nggak berhasil lah, didorong sama si Grace-nya ya, jagain. Ya gitu apa ya, kayak semacam flashback kali ya, jadi ternyata ya
ceritain si Grace tuh siapa sih, oh tentara, terus dia ngejagain kayak atasannya itu sampai kayak dia tuh wah tusuk segala macam lah, masih berantemnya sama si Rev 9 yang lagi gitu di masa depan. Flashback udah, terus dia minta badannya diperkuat lah segala macam gitu. Udah, terus dia bangun, ternyata dia tuh lagi di kayak di perbatasan, terus kayak di ruang apa sih, ruang kesehatan gitulah. Berantem. Terminatornya juga Rev 9 itu juga nyampe di perbatasan situ, dia mau matiin si Danny-nya itu lagi di penjara, lagi ditahan dulu. Mungkin nggak punya surat-surat apa segala macam boleh buat nyebrang kali ya. Udah, Sarah Connor juga. Terus udah gitu, intinya sih singkat cerita, kalau kata tuh di perbatasan tuh kacau udah, pokoknya si Rev 9 tuh keluarin dia kayak tuh udah nyari si Danny-nya kan, udah ngeliat pokoknya ditahan sama polisi, wah gila itu agak lumayan sadis sih adegannya, bacok-bacokin tuh pakai seperti ditahan suruh wajib pedang gitu kan, suka kayak pisau-pisau gitu juga. Udah gitu singkat cerita mereka berhasil kabur, si Grace, si Danny sama si Sarah Connor ini ya, kabur naik helikopter, nembak gitu, nembakin si Rev 9 mau tuh, ya nggak berhasil lah, jadi sih nggak berhasil. Udah mereka pergi ke arah ini, jadi tuh sebelumnya si Grace ini ngehack handphonenya si Sarah Connor, jadi katanya sebelumnya dia tuh dikontak sama orang suruh ke lokasi ini buat nolongin si Grace sama si Danny gitu. Muncul Terminator gitu. Ya udah, mereka ke lokasi pengirimnya ini siapa gitu, di encrypt gitu datanya, seret kayak jalan. Di decrypt ya, dikasih lokasi segala macam. Udah kayak mereka kesini, ternyata pas nyampe, ini siapa ya gitu, disangkain kan yang ngirimin pesan segala macam. Nyata si Arnold keluar, si Sarah Connor kesel banget nih, nyata Arnold Terminator yang ngebunuh anaknya yang di awal film gitu. Dia si Sarah Connor mau matiin segala macam. Intinya sih ini juga agak lucu sih, tanda kutip lucu ya. Lucunya adalah jadi si Arnoldnya ini, si Terminator ini, dia abis ngebunuh si John Connor, dia kayak bingung ngapain, udah gitu dia jadi kayak mode belajar ya, terus dia udah belajar, terus akhirnya dia jadi begini ya, jadi kayak bapak gini gitu, terus dia demen sama perempuan segala macam gitu, berkeluarga. Agak aneh sih gitu, maksudnya nyeting si Arnold ini agak aneh sebenarnya, kayak nggak masuk akal sebenarnya. Ketika dia, maksudnya tuh seenggaknya kalau dia begini, seenggaknya itu dia tuh mode standby harusnya gitu. Maksudnya kalau misalnya dia matiin itu, misi selesai, mode standby nunggu perintah selanjutnya. Cuman nggak tahu ya, maksudnya kalau misalkan itu langsung dikasih mode free gitu, ngapain aja gitu, maksudnya aneh gitu. Terus udah gitu ujungnya ngeberontak lawan si program yang lain gitu, maksudnya aneh lah gitu, nggak masuk akal maksudnya. Ya terus udah gitu intinya sih si yang Terminator ini berkeluarga, dia punya anak angkat, dia cerita panjang lebar. Udah intinya sih si Sarah Connor udah jadi agak tenangan dikit, intinya walaupun masih kesel gitu dia ngebunuh anaknya. Cuman ya itu kan ya ibarat kata di bawah alam sadar si Terminator, jadi kan kayak perintah tapi nggak disadarin dan matiin gitu. Ya intinya sih begitulah gitu loh, jadi kayak semi maklumin gitu si Sarah Connor. Intinya sih ini film maksa buat masukin si karakter si Terminator Arnold ini gitu.
sekayaknya ya. Jadi nggak tahu deh gitu loh, maksudnya agak aneh, agak maksa gitu loh menurut saya. Udah terus ya, mereka orang belajar nembak kan. Jadi si Terminator ini punya bunker, bukan bunker, sorry, kayak gudang isi senjata semua, udah minjem latihan senjata si Dani. Jadi itu juga ada adegan nggak masuk akal juga, jadi dia nggak bisa nembak. Itu tuh gara-gara dibisikin sama si Sarah Connor, ini warga lu mati semua segala macam, jadi jago gitu. Aneh lah, aneh banget. Banyak adegan yang menurut saya sih sayang lah, nggak masuk akal gitu loh. Kok ya mungkin mangkas durasi biar cepet gitu loh. Udah gitu. Lanjut, intinya si Sarah Connor punya kontak, dia tuh punya bom EMP. Ada kotak isi bom EMP. Terus ada tentara gitulah, mereka ketemuan. Jadi bom EMP ini bisa dipakai buat melawan si Rev9 ini, langsung mati Rev9 nya katanya. Udah akhirnya ternyata si Rev9 ini nyampe di rumahnya si Terminator, Arnold nih ya. Mereka udah pergi. Nah, ini ada helikopter ketinggalan di sini nih, dibawa ke lokasi mereka orang. Wah seru dah kejar-kejaran. Naik ke kapal gede gitu. Wah, ya seru. Ini adegannya udah lumayan seru nih yang pas ini nih. Udah tembak-tembakan. Cuman si Rev9 ini kan naik helikopter, ini pesawat dikejaran, tembak helikopternya kena, tuh guling-guling, si Rev9 nya berhasil nyantol naik. Udah pokoknya dialangin tuh sama tembakin sama mereka orang lah, tembakin. Udah gitu inti sih si Rev9 ini berhasil dijatoin itu bruk gitu, sampai kayak ke rumah warga gitu. Udah, nah ternyata dia bawa lagi kapal yang sama kayaknya sih ya, tabrakin gitu. Wah, terus masuk, wah rusuh ya. Adegannya sih keren sih, mereka wah terbang gitu, nah, kayak zero gravity segala macam lah, keren lah. Oke, singkat cerita, jadi mereka berantem lagi ya, tembak-tembakan segala macam lah. Terus si Sarah Connor sama si Dani ini masuk ke mobil tentara Humvee gitu ya. Masuk, si Arnold itu nembak grenade launcher, terus ngancurin belakangnya kapal. Udah, mereka naik parasut, naik Humvee ini, si Grace nyantol, lompat. Wah gila dah, adegannya gila dah. Terus pakai parasut itu turun, kapal jatuh, wah harus macam. Mereka nyampe di kayak bendungan gitu ya, terus nyampe di bendungan, si Rev9 ini masih hidup. Jadi si Arnoldnya ini pokoknya tuh tangannya diputusin dan jelek. Di sini adegannya jelek dalam air, jadi diputusin klak gitu ya. Terus udah, jadi si Rev9 ngebelah dua, yang satu lawan si Terminator yang si Arnold, yang satu lagi ngejar inilah yang perempuan inilah, si Dani, si si Grace, masih Sarah Connor ya, pengen ngebunuh si Dani ini. Udah gitu, udah intinya sih mobil itu jadi ngegantung di bendungan, terus tenggelam, ditenggelamin sama si Grace itu buat ngindarin si Rev9 nya. Udah berantem, mereka naik, terus intinya sih mereka masuk ke dalam bendungannya gitu. Oh ya, si Arnold juga bantuin bukan pintu karena keras gitu ya, bantuin berat. Saya nggak tahu ya, ada adegan jadi pas buka pintu ini nggak kuat nih gitu, terus butuh si Arnold nendang gitu. Kayaknya sih ada maksudnya ya, maksudnya apakah maksudnya mungkin saya nggak tahu, sekuat-kuatnya mungkin perempuan butuh laki juga mungkin ya, sih nggak tahu nih, kayak ada maksud sebenarnya adegannya sih
Oh, menurut saya sih nggak penting ya, cuman kayak ada maksud. Soalnya kalau film yang udah kaliber Hollywood yang begini ya harusnya sih setiap adegan tuh ada maksudnya sih, cuman apa, nggak tahu, nggak penting ya, nggak tahu lah. Oke lah, terus ya lanjut lagi lah, ibaratnya lanjut lagi. Intinya sih si si Dani dan kawan-kawan ya, si Dani, si Sarah Connor, si Grace, si Arnold ini, mereka mau ngelawan si Rev9 di tempat itulah, di dalam dam itu. Mereka ngelawan, wow, udah berantem, ada adegan keren juga, pakai Grace pakai rantai dibelah-belah gitu si Rev9-nya, belah. Intinya sih si Rev9 itu ujung-ujungnya dimasukin kayak ke alat apa itu ya, turbin kali ya, turbin listrik mungkin ya. Jadi kan tenaga air tuh mungkin kayak, wah kurang ngerti dah itu alat apa, di gede gitu kayak muter, terus ini masuk tuh, masuk si Rev9, wah kloset gitu lah. Sudah, tapi intinya sih si Rev9 ini masih, itu alat meledak, Rev9 ini masih hidup. Ini sih terakhir si Dani ini dia pokoknya udah berantem lagi, dia nancepin ke matanya ini. Jadi kayak, oh iya, jadi si Grace ini bilang ini buka ini bagian si buah hati kali ya, sini perut deh. Di sini ada alat bisa matiin si Rev9 gitu, kayak EMP juga kali ya, tenaga listrik gitu. Terus colok si Grace-nya diambil gitu, terus colok matanya. Nanti si Grace-nya mati gitu. Si Dani colok, terus udah, terus si Arnold ini ngebawa si siapa namanya, si Rev9 ini ke bawah tuh, kayak jurang gitu ya, jurang jatuh brak gitu. Udah, yang si Rev9 mau coba cabut ini, cuman ditahan sama tangannya si Arnold, itu ditahan gitu. Udah mati berdua gitu, si Arnold juga mati, si Rev9 mati gitu. Udah, intinya sih mereka berdua, si Dani sama si Sarah Connor ini, ya udah menang, melawan si Rev9 ini menang. Terus kayak mau dilatih sama Sarah Connor ini. Udah, ceritanya gitu doang gitu. Sebenarnya nggak ada juntrungan, jadi kayak si Sarah Connor ini ya dapat anak lagi gitu, anak didik ya, anak nggak tau lah. Gimana ya, oh iya, saya ada yang lupa tadi. Sebenarnya ada adegan flashback si Grace, ternyata tuh si Dani ini pernah nolongin dia waktu di masa depan gitu. Dia udah jadi kayak kepala regu gitu ya. Ya, ada adegan gitu, cuman saya sampai lupa gitu loh. Itu adegannya penting sih, cuman saya nggak percaya kalau si Dani itu bisa mimpin orang-orang. Pas yang di masa depannya juga dikasih lihat, oh ukuran dia pakai rambut itu gitu, nggak keren, kayak anak-anak. Malah kayak kelihatannya lebih muda dari yang di zaman yang sekarangnya gitu loh. Aneh. Nggak tahu deh, aneh gitu loh. Filmnya tuh si yang karakter yang orang Meksiko ini, yang si Danny ini kurang gitu. Jadi udah sih, itu aja yang saya mau bahas dari film Terminator Dark Fate ini ya. Filmnya jujur kurang bagus. Dan saya agak sayang banget gitu, saya benar sayang banget ini film kok jadi begini gitu loh. Sayang banget. Saya kalau misalkan ini keluar sequelnya, terus yang karakternya si Dani ini ya, kayaknya sih nggak mau nonton. Kemungkinan bakal dibikin ulang lagi sih, atau udah stop. Saya nggak tahu deh apakah bakal dibikin lagi ya, maksudnya itu sequelnya lagi yang ini. Saya nggak tahu. Skynet juga udah nggak ada gitu, diganti sama ini baru ya, apa sih, kayak nama baru gitu ya, apalah gitu, saya lupa. Yang produksi si Rev9 ini lebih hebat sih gitu, teknologi lebih maju, cuman
sekedar gitu doang gitu loh, nggak ada motivasi tertentu. Ya itu aja sih yang mau saya bahas dari spoiler film Dark Fate ini ya, Terminator Dark Fate. Kalian gimana, udah nonton filmnya? Kalau misalnya udah, gimana kesannya kalau misalkan dibandingin sama film-film sebelumnya ya. Ini kan lanjutannya lagi nih. Kalau misalkan kalian suka sama filmnya, kalian masih mau nonton film ini lagi, maksudnya sequelnya, masih boleh tulis di kolom komen di bawah sini. Kenapa pengen nonton film ini? Misalkan enggak, kenapa? Boleh tulis juga di kolom komen di bawah sini. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.